Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kimia kelas 10. Di sini kita akan membahas sistem periodik unsur, yaitu tentang perkembangan sistem periodik unsur. Perlu kita ketahui bahwa di video saya sebelumnya itu mempelajari tentang konfigurasi elektron suatu unsur. Nah, berdasarkan konfigurasi elektron tersebut, unsur-unsur itu dikelompokkan ke dalam tabel periodik. Oleh karena setiap unsur mempunyai konfigurasi elektron yang khas, maka letak unsur dalam tabel periodik pun sangat teratur, ya. Tidak ada satupun unsur yang terletak pada golongan dan periode yang sama. Misalkan contohnya salah satunya unsur tungsten, ya. Dalam tabel periodik unsur tungsten itu terletak pada golongan 6B dan periode 6. Nah, bagaimana cara menentukan letak unsur dalam tabel periodik? Untuk mengetahui jawabannya, pelajari video pembelajaran berikut ini. Perkembangan sistem periodik unsur yang akan kita pelajari adalah sebelum sistem periodik modern. Nah, nanti salah satunya Mendeleev ini, ya. Bapak Mendeleev ini adalah penemu tabel periodik berdasarkan massa atom relatif. Kemudian kita akan mempelajari sistem periodik modern. Jadi ada dua. Jadi sebelum sistem periodik modern dan pada sistem periodik modern. Oke. Sebelum sistem periodik modern, ya. Sebelum sistem periodik modern, di sini kita akan mempelajari logam dan non-logam. Kemudian tabel periodik Lavoisier. Kemudian triad Dobereiner. Ya, kemudian oktav Newland. Sistem periodik Mendeleev dan Lothar Meyer. Ini nanti urut-urutannya ini sebelum sistem periodik modern. Nah, kita akan ke logam dan non-logam dulu, ya, logam dan non-logam. Nah, para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu logam, ya, logam, dan laisa logam, yaitu non-logam. Ya, logam dan non-logam awalnya itu. Nah, unsur logam itu ada 16 unsur, salah satunya besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Kemudian unsur non-logam itu ada arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Ya, ini logam dan non-logam. Awalnya sangat simpel sekali, hanya dibedakan logam dan non-logam gitu. Kemudian berkembang, ya, penelitian berikutnya adalah tabel periodik Lavoisier, ya. Bapak Lavoisier, ya, Antoine Lavoisier ini sudah dasar pengelompokannya unsur itu adalah sifat kimia, ya, sifat kimianya. Kemudian Lavoisier itu mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam, ya. Jadi lebih berkembang lagi, ya. Ada gas, tanah, logam, dan non-logam. Nah, seperti ini pengelompokannya, ya. Kalau gas itu ada cahaya kalor, oksigen, kemudian ada azot, nitrogen, hidrogen. Kalau non-logam itu ada sulfur, fosfor, karbon, radikal muriatik, ya, asam atau asam klorida, radikal fluorin, asam fluorida, kemudian radikal borasid, yaitu asam borak. Kemudian yang logam itu ada antimon, perak, arsenik, bismut, kobat, tembaga, timah, besi, mangan, raksa. Kemudian ada molibdenum, nikel, emas, platina, timbal, tungsten, dan seng. Sedangkan tanah itu ada kapur, kemudian magnesia atau magnesium oksida, barit atau barium oksida,
kemudian ada alumina atau aluminium oksida, silika atau silika oksida. Ya, ini dari Lavoisier. Kemudian berikutnya berkembang ya triad Dobereiner ya. Triad Dobereiner ini Johann Wolfgang Dobereiner ya. Ini mengatakan bahwa massa atom relatif unsur kedua itu merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga ya. Kemudian Dobereiner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 3 unsur. Nah, seperti ini ada triad 1, triad 2, triad 3, triad 4 ya, triad 5. Misalkan di sini ada Ca, ada Sr, ada Ba. Ya, kita bisa menghitung bahwa tadi dikatakan bahwa massa atom relatif unsur kedua ya, yang unsur kedua misalkan ini Sr gitu ya. Strontium ini merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga ya. Jadi misalkan AR-nya di sini Ca ini 40 ya. Ca ini 40, kemudian Na ini 88. Maaf. Ca40 Sr ya, strontium ini 88, kemudian barium ini 137 ya. Maka untuk mencari Sr ya, kita buktikan apakah rata-rata unsur pertama dengan ketiga itu sama dengan unsur yang di tengah ya. Jadi ini 40 yang pertama, yang ketiga 137 ya, di rata-rata dibagi 2, ternyata hasilnya itu adalah 88,5 ya. Ini ya, rata-rata adalah massa atom relatif yang kedua ya, ternyata ini 88,5 ya, terbukti ya. Ini adalah triad Dobereiner. Kemudian berikutnya masih di sebelum sistem periodik modern itu ada Octave Newland ya. Ini Bapak Octave Newland ya, John Newland ya, itu mengemukakan unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya ya. Ini sering muncul ya. Octave Newland itu menyatakan bahwa unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Kemudian hukum Octave menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang ya. Ini akan berulang pada unsur ke-8 sehingga dinamakan Octave Newland. Nah, ini kelemahan sistem Octave Newland adalah masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari 1 unsur. Ya, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Ini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, fa, sol, la, si ya. Di sini H ini akan terulang pada ketukan ke-8 F ya. Ini sama ya, HF. Kemudian F ini akan sama dengan CL seperti itu. Kemudian LI ini kalau kita hitung kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini akan sama dengan Na seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Jadi sifat unsur yang hitungan ke-8 itu akan berulang gitu. Bisa ya dipahami dari sini. Next, berikutnya masih di sebelum sistem periodik modern, ini ada sistem periodik Mendeleev ya. Sistem periodik Mendeleev ini Dmitri Ivanovich Mendeleev mengatakan bahwa dasar penyusun itu adalah kenaikan massa atom ya. Itu perlu digarisbawahi, disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Lah, keunggulannya menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan ya. Kemudian hari dan diberi nama Eka boron, Eka germanium, Eka silikon. Kemudian yang kedua, sistem
Periodik Mendeleev ini menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih akurat seperti berelium dan uranium ya. Ini keunggulannya ya. Next, kemudian kelemahannya adanya beberapa urutan unsur yang berbalik. Ya, ini kelemahannya. Kemudian seperti ini ya. Ini sistem periodik Mendeleev itu disusun sudah berdasarkan kenaikan massa atomnya ya. Jadi ini kenaikan massa atom ya, seperti Na23, Mg24 ya. Ini kan semakin kanan semakin besar gitu kan. Next, dari sini bisa dipahami ya. Berikutnya Lothar Meyer ya. Lothar Meyer itu mengatakan bahwa dasar penyusunan itu disusun berdasarkan kenaikan massa atom ya, masih massa atom lah. Unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip ya. Jadi ini ya, unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimianya itu mirip ya, sama gitu ya. Berdasarkan tabel ini Meyer itu menjelaskan bahwa unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Sebagai contoh misalkan Li, di sini ada Li ya, ada Li, kemudian ada Na ya. Di sini ada Na. Kemudian K, Rb, ini K, ini Rb ya, dan Sr ya, dan Sr. Nah, ini Rb, di sini ada Sr. Nah, ini yang menempati posisi setengah puncak grafik ya. Berikut seterusnya hingga unsur dengan sifat yang sama dengan unsur pertama puncak membentuk pengulangan sifat ya. Jadi tadi Li, maaf ya, di sini tadi ada Li, Na, ada apa? Ada K, kemudian ada Rb ya. Ini yang menempati puncak grafik mempunyai kemiripan sifat kimia ya. Sedang yang ini tadi ya, Li, Na, K sama Rb ini tadi menempati puncak grafik kan, berarti mempunyai kemiripan sifat kimia ya, memiliki sifat kimia yang mirip. Kemudian ada Be, di sini ada yang menempati setengah puncak itu ya, di sini ada Be ya, di sini setengah puncak ada Be. Kemudian ada Mg, di sini Mg setengah puncak. Kemudian ada Ca setengah puncak, dan ini baru Sr ya. Ini saya ralat ya, Sr. Ini menempati posisi setengah puncak grafik ya. Begitu seterusnya hingga unsur dengan sifat yang sama dengan unsur pertama puncak membentuk pengulangan sifat seperti itu ya. Di sini ini tabel periodik Meyer ya, yang berdasarkan pada grafik antara volume dan massa atom begitu. Next, kemudian di sini ada Henry J.J. Moseley ya, bahwa sistem periodik modern ini sudah sistem periodik modern ya. Ini ditemukan oleh Henry J.J. Moseley ya pada tahun 1914. Nah, ini dasarnya adalah apa? Kenaikan nomor atom. Jadi kalau pada sebelum modern itu berdasarkan kenaikan massa atom, sekarang berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, ini lajur vertikal itu golongan ya, ini disusun berdasarkan kemiripan sifat ya. Ini lajur vertikal itu golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat, sedangkan lajur horizontal atau periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom gitu ya. Nah, tabelnya seperti ini. Yang kita gunakan itu adalah sistem periodik modern ya, di mana yang vertikal seperti ini adalah golongan
ini disusun berdasarkan kemiripan sifatnya ya, sedangkan ini horizontal ya, atau ini periode ya, dari kiri ke kanan ini periode, ini disusun ini adalah periode ya, ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom gitu. Kemudian sistem periodik modern, ini ada sistem periodik modern, ini ada golongan, ada periode dan konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periode. Nah, ini sistem periodik modern, ini ada golongan. Golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur. Ya, ini golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur. Kemudian ya, ini perlu digarisbawahi ya. Golongan itu menyatakan elektron valensi suatu unsur ditulis dengan angka Romawi ya. Nanti angkanya Romawi. Kemudian terdiri atas 16 golongan. Nih. Ini ada golongan, ini golongan dibedakan, ada golongan utama dan ada golongan tambahan. Nah, di tambahan ini ada golongan transisi dan ada golongan transisi dalam. Seperti ini sistem periodik modern ya. Golongan dibedakan seperti ini. Next, sistem periodik modern ini ada golongan utama atau A ya. Golongan utama ini ada 1A sampai di sini ada 1A sampai 8A ya. Ini mempunyai nama khusus ya. Kalau 1 itu alkali, 2 itu alkali tanah, kemudian 3 itu aluminium, 4 itu karbon, 5 itu nitrogen, 6 itu kalkogen ya, atau juga nanti oksigen gitu ya. Kemudian 7A itu adalah halogen, 8A itu gas mulia. Jadi ngapalkannya alkali tanah. Lah ini ngapalkannya ini enaknya alkano ya. Ini alkano ya, aluminium, karbon, nitrogen, oksigen, kemudian halogen, gas mulia atau enable gas. Nah, unsur-unsurnya ini ya. Helina ini ya. Kalau ada jembatan keledainya, helina, karo, ruby, CS, fire ya. Hidrogen, litium, natrium, kemudian kalium, rubidium, cesium, francium ya. Elektron valensinya ini Ns1 ya, bloknya S. Kemudian golongan alkali tanah itu benjing, minggu, camat, sragen, bade, rawuh gitu. Berelium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium ya. Ini Ns2 blok S. Kemudian aluminium 3A ini bang, ali, ganteng, intel gitu ngapalkannya ya. Boron, aluminium, gallium, indium, thallium ya. Ini Ns2 NP1 ya. Ini blok P. Kemudian karbon 4A itu ada ini, kalau ngapalkannya cah, sinting, gendeng, seneng, pae, mboe atau karbon, silikon, germanium, ini ya, stanum, plumbum ya. Maaf, ini timah SN ya, tanum, plumbum. Lah ini Ns2 NP2 ya. Ini blok P. Cah, sinting, gendeng, seneng, pae, mboe ya. Jadi harus pakai jembatan keledai biar hafal mudah menghafalkannya. Kemudian golongan 5A itu nitrogen ya. Nah, narapidana asal Surabaya biadab ya. Nitrogen, fosfor ya, arsen, kemudian antimon Sb ya, terus kemudian bismut ya. Kemudian ini elektron valensinya Ns2 Np3 ya, bloknya P. Kemudian oksigen ya, golongannya oksigen itu orang Solo seneng telo puhung ya, orang Solo seneng telo puhung atau oksigen, sulfur, selenium, telenium, polonium ya. Ini Ns2 Np4 ya, ini P ya. Ini kan elektron valensinya 6 kan ya. Ini elektron valensinya 1, ini 2, ini 3, ini 4,
ini 5, ini 6 ya kalau dijumlah itu ya, makanya golongan 6A. Kemudian halogen ya, film Charles Bronson Idaman Ati, film Charles Bronson Idaman Ati atau fluor, klor, brom, iodat, astatin ya. Ini NS2NP5 ya, elektron valensinya 7 sehingga 7A. Ini blok P. Kemudian gas mulia ya. Ini heboh negara Arab karena serangan ranjau ya. Heboh negara Arab karena seksi ratunya juga bisa ya. Ini helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ya. Ini NS2NP6 ya. Ini elektron valensinya 8 ya, bloknya P. Begitu cara menghafalkannya. Next berikutnya golongan tambahan ya, ada transisi, golongan transisi ya. Itu golongan transisi itu mempunyai itu ya, apa itu namanya, golongannya itu mempunyai rumus ya, NS ini rumusnya, NS dan ini ya, NS kemudian N-1D ya, ini rumusnya. Nah seperti ini golongan 3B ya, 3 itu kan NS2 N-1D1 ya, itu elektron valensinya kan 3 kan. Nah ini blok D ya. Kemudian golongan 4B ini 4 ya, NS2 N-1D ya, kita jumlahkan ini 4 kan, 4 ya, D. Kemudian 5B ya, elektron valensinya juga 5 ya, NS2 N-1D 3 ya, ini D juga. Kemudian 6B ya, itu 6 NS1 N-1D 5 ya. Nah ini kan yang setengah penuh itu kan ya, prinsip setengah penuh itu jadinya NS1 N-1D5 kan, 1 ditambah 5 kan 6 ya. Kemudian ini bloknya D. Kemudian 7B itu juga NS2 N-1D5 ya, ini 7 ya, 7 blok D. Kemudian 8 itu golongannya ini ya, ini elektron valensinya bisa 8, 9, 10 ini ya, NS2 N-1D 6, 7, 8 ya. Nah, kemudian ini masuknya adalah 8B ya, walaupun elektron valensinya nanti jumlahnya 8, 9 ini ya, 8, 9, 10 nanti jumlahnya itu masuknya 8B. Kemudian kalau 1B itu NS 1 ya, D10 ya, 11 kan. Nah itu masuknya 1B ya, 1B ya, bloknya D. Kemudian 2B itu NS2 apa itu N-1 ya sebenarnya ya, ini ya N-1 D10 ya, maaf ya, ini N-1 D10 ya kan, 12 kan ya, ini coret salah ini 10. Nah ini 2 tambah 10 kan 12 ya, ini masuknya 2B ya. Dari sini bisa dipahami. Kemudian next golongan transisi dalam itu ada blok F ya. Kalau golongan transisi tadi bloknya D semua. Kalau golongan transisi dalam ada blok F, kemudian ada deret lantanida itu periode 6, deret aktinida itu adalah periode 7 gitu. Next berikutnya sistem periodik modern, kita ke periode, bahwa periode menyatakan jumlah kulit atom unsur ya, menyatakan jumlah kulit ya, jumlah kulit atom unsur. Jadi kulit yang paling besar nanti ditulis dengan angka Arab. Kemudian terdiri atas 7 periode di sini ya. Ini ada periode 1 sampai 7. Ini 1 sampai 7 ya, jumlah unsurnya ini ada 2. Ini 8, 8, 18, 18, 32 ya. 32 ini belum lengkap ya keterangannya. Ini periode pendek.
yang periode 1 itu pendek, 2 pendek, 3 pendek, 4 periode panjang, 5 periode panjang, 6 sangat panjang, yang 7 periodenya belum lengkap ya. Ini sistem periode modern ya. Periode itu ditentukan dari jumlah kulit unsur ya, atau N-nya yang paling besar. Ya, next berikutnya sistem periodik modern. Ini konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik ya. Ini contohnya ya, cara menentukan ini golongan dan periode ya. Misalkan nomor atomnya 16 ya, X ya, nomor atom X ini 16. Nah, konfigurasinya kan SS PS P ya. Kita hitung nih elektron valensinya ya, ini 2, S itu 2, ini 6, 10, ini 2, ini 4 ya. P itu kan 4, berarti kan 16. Nah, jumlah elektron valensinya ini berapa ini? Ya, ini kan ada NS2 NP4 ya kan. Ini jumlah elektron valensinya 2 tambah 4 berapa? 6. Gitu kan? Nah, terletak pada subkulit apa ini? S dan P ya. S dan P berarti ini golongan apa? 6A gitu. Kemudian kulit atom terbesar, kulit yang paling besar ini kan 3 kan. Nah, 3 ini kan 3 nih ya kan. Itu berarti periodenya 3 ya. Jadi unsur X terletak pada apa? Golongan 6A periode 3. Kemudian nomor atom A46 ya, konfigurasi elektronnya ya, ini Kr, ini 5s2, ini dilangsungkan ya, 5s2 4d10 ya. Kalian bisa aja dari SS PS PS DPS gitu ya. Sampai kemudian dijumlah sampai elektronnya 46 karena ini diwakili oleh Kr ya, kripton ya, 5 kripton langsung 5s2 4d8 ya. Kalian paham ya? Kemudian jumlah elektron valensi di sini adalah berapa ini ya? Ini kan pakai rumus yang tadi kan, NSN-1D tadi kan, berarti kan transisi ya, golongan transisi. Berarti 2 ditambah 8 kan 10 lah. 10 tadi terletak pada kulit di sini D kan, kulit D. Nah, tadi kalau 8, 9, 10 itu kan masuk golongan 8B ya, dari depan tadi. Kemudian kulit atom terletak terbesar ya, kulit atom terbesar di sini berapa ini? 5 kan N-nya, berarti periodenya 5. Kemudian jadi unsur A terletak pada golongan apa? 8B periode 5 gitu. Paham ya dari sini? Next berikutnya saya ada quote bahwa dengan seni hidup akan indah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan agama hidup akan terarah. Silahkan kalian subscribe, share ke temannya agar channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.